Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pukis, podcast yang buat kita sadar. Nah, sore hari ini ditemani dengan hujan nih, Pak. Nah, kita akan membahas tentang jiwa. Ya kan? Jiwa. Kita akan membahas tentang gini, menjadi manusia baru. Atau mungkin kalau saya juga membahasakan itu metamorfosis jiwa. Ya kan, kayak misal dari ulat menjadi kepompong gitu kan. Nah, biasanya kan di akhir-akhir itu kan ketika mau Idul Fitri, itu kan kita pasti membahas soal fitrah, ya kan? Kembali ke fitrah. Ada sesuatu yang kemudian kita sucikan, kemudian menjadi manusia baru. Nah, kita akan membahas tentang fitrah dulu nih, Pak. Soal fitrah, kembali ke fitrah itu kan, itu sebenarnya konsepnya itu gimana, Pak? Ya, kita itu manusia yang awalnya dilahirkan ke bumi, dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi yang bersih, suci. Bersih, suci. Jadi sebelum diturunkan itu kita berada di alam azali. Oke. Di alam azali itu kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah betul aku Tuhan kamu? Kan itu. Terus kita waktu masih di alam azali itu kita menjawab bala syahidna. Betul. Nggih. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, setelah itu maka mereka itu di random atau diundi, diacak, di random. Kemudian taruh di bumi siapa yang lebih dulu. Nah, ini jadi kalau misalkan kalau dalam ilmu biologi kan ada sel-sel sperma yang menang. Nah, itu nanti kemudian dikasihlah ruh yang dari alam azali tadi, yang sudah pernah ditanya oleh Allah. Nah, mereka dari ruh ini yang dari alam azali itu semuanya suci. Suci, oke. Tidak punya dosa, tidak punya masalah, tidak punya maksiat kepada Allah karena lahir dalam kondisi yang baik. Sebelum dilahirkan pun juga mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, gitu kan. Sehingga kalau mengakui Allah Tuhannya kan berarti kan Muslim. Jadi tidak, ya seperti kalau kita bilang syahadah, gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Karena di sana itu dalam kondisi roh belum sempat diturunkan di bumi, sehingga mereka akan bilangnya qalu bala syahidna. Jadi mereka menjawab, "Nggih, kami bersaksi." Tapi belum disampaikan syahadat untuk syahadat Nabi, syahadat Allah dan sebagainya, belum. Nah, setelah mereka diturunkan di bumi, akhirnya sampai ke janin, ya, ibu melahirkan, dia lahir. Ya, ini kan sama juga kita kan kayak kelahiran manusia baru. Nah, ini kan juga ketika kita mau Lebaran, mau Idul Fitri, itu kan juga kembali lagi ada bahasa-bahasa seperti itu. Sebenarnya kalau kita kosong-kosong, ini itu konsep untuk menjadi manusia baru ini, Pak. Baru dalam hal apa? Ya, kalau pertama kali turun di bumi itu dalam kondisi suci, fitrah, kullu maulutin yulatu alal fitrah. Iya. Pak bawahni yuhawidani au yunasirani. Jadi terserah orang tuanya mau dibuat Nasrani ataupun Yahudi, tergantung. Mau dibuat Muslim juga bisa, tergantung orang tuanya. Jadi seorang bayi yang lahir atau janin yang lahir itu tidak bisa menentukan apapun, tapi tergantung dari didikan dari orang tuanya. Nah, ini untuk sehingga akhirnya kan ada dosa, kemudian ada maksiat, karena ya belum tentu orang tuanya baik, gitu. Pas waktu lahir ternyata orang tuanya melakukan maksiat, mungkin bandar tokel misalnya kan, jadi anaknya mau nggak mau bantu bandar tokel, jadi maksiat lah. Tergantung orang tuanya rajin di masjid, berarti anaknya diajak ke masjid, sehingga ya menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, setelah itu beranjak remaja, kemudian taklif atau balik. Setelah balik, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, dia sudah bisa melakukan kebaikan untuk mendapat pahala. Dia pun juga melakukan kejahatan ataupun sesuatu yang dilarang oleh agama, bisa jadi seperti itu. Dan ketika sudah di luar koridor syariat agama, maka dia menjadi maksiat. Dan ketika maksiat berarti itulah dosa. Nah, baru kemudian setelah taklif, dia menjadi dosa karena maksiat, tidak jadi fitrah. Sudah bercoreng, artinya ada gambar-gambar ini, ada dosa, ada maksiat, ada macam-macam. Jadi yang awalnya bersih, murni, kemudian tidak ada masalah, tidak ada dosa, karena dia sudah terkontaminasi tadi, teroksidasi lah, terbuai, itu dia sudah tidak lagi suci fitrah. Lah, akhirnya karena manusia itu kan memang terdiri dari ruh dan
terjadi apa? Akal dan juga nafsu, maka ketika sudah menjadi seorang mukallaf atau taklif, sudah dibebankan hukum Islam kepada dirinya, maka dirinya sudah bisa menentukan mana yang baik untuk dilakukan kebaikan atau pahala, mana yang buruk kalau dilakukan mendapatkan dosa. Itulah kita diminta untuk kembali ke fitrah. Ayo kembalilah seperti dulu waktu kamu masih di zaman azali, atau waktu kamu masih diturunkan pertama kali, berada di dalam badan si janin, sampai akhirnya lahirlah di bumi menjadi bayi dan hidup. Seperti itu kan kamu masih suci. Dan sekarang udah berlumur dosa, banyak maksiat, ya kan? Maka sekarang kembalilah lah. Terus kemudian ada syariat. Apa itu? Puasa. Ya, di bulan Ramadan kan juga banyak ibadah-ibadah dan juga amalan-amalan itu ya. Dan biasanya dalam Ramadan itu memang dikhususkan untuk membersihkan. Detoksifikasi mungkin ya. Detoksifikasi namanya. Membersihkan kotoran-kotoran ya. Kotoran terutama yang dalam jiwa membandel. kita ya. Ya, dalam jiwa kita yang membandel dibuang jauh-jauh supaya apa? Kembali ke fitrah, menjadi suci, sehingga ketika menyampaikan di akhir Ramadan minal aidin wal faizin. Jadi apa itu Pak artinya Pak? Minal aidin itu kita menjadi golongan yang kembali suci. Minal aidin dari al-mahdhufnya itu adalah minal aidin ilal fitrah. Jadi ada al-mahdhufnya terus kemudian wal faizin. Wal faizin itu artinya apa? Keberuntungan. Setelah kita kembali ke suci, maka kita menjadi manusia yang beruntung. Kenapa? Karena tidak semua bisa kembali ke suci. Misalkan sudah terkontaminasi dengan ajaran agama lain misalnya, atau mungkin yang tidak seiman, kemudian dia maksiat. Sehingga ini kan tidak termasuk orang yang beruntung. Makanya dikatakan minal aidin wal faizin. Minal aidin itu kembali ke fitrah, dan wal faizin, dan menjadi orang yang sangat beruntung karena bisa sukses untuk kembali ke fitrah. Nah itu tadi soal manusia baru itu Pak. Itu kan kemudian kita kan ya kita gampangnya membuat lembaran baru, ya kan, untuk menulis tulisan-tulisan yang lebih bijaksana. Artinya cerita-cerita tentang hidup kita. Nah Pak, ketika kita menjalin kehidupan, mungkin setelah Lebaran, itu kan pasti akan ada baik buruknya. Ya kembali. Kan? Makanya kan gimana biar kita itu nggak kembali ke buruknya, atau mungkin kita mengalami hal buruk tuh, entah itu bencana, entah itu mungkin musibah yang kita alami, gimana biar jiwa kita itu nggak gampang terguncang lagi, biar kita tuh tetap dalam tadi kesucian itu tadi. Kalau kodrat yang manusia kan memang makhluk yang tidak lepas dari lupa dan salah. Manusia. Man itu adalah orang, manusia yang lupa. Jadi manusia itu identik dengan lupa. Janjinya lupa. Dia ternyata dilarang ini lupa melakukan. Dan seterusnya. Maka ketika fitrahnya begitu, maka tidak bisa sempurna ketika sudah kembali ke fitrah, sudah kembali kodratnya gitu ya. Kodratnya tadi kodratnya manusia sebagai orang yang punya salah, punya dosa. Nah, kembali ke fitrahnya nggak bisa maksimal atau bisa 100%, tetapi bisa jadi kembali. Bukan lagi ke fitrah saja, tapi juga setelah itu ada bibit-bibit kejahatan, bibit-bibit kriminalitas. Dan itu lumrah, tetapi paling tidak kita bisa menekan frekuensi ataupun intensitasnya kita kurangi, maksiatnya kita kurangi. Jadi awalnya kalau kita sampai ceng-ceng yang nggak penting atau trek-trekan dan sebagainya yang nggak begitu penting, kita kurangi. Sehingga sehingga kita itu bisa terhindar dari banyak yang melakukan maksiat. Dan kita bisa mungkin membangun kebiasaan-kebiasaan baru juga kan. Yang mungkin sebelum puasa itu kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu mulai dikurangi lagi. Karena kan kita terkadang gini Pak, nggak ada mindset untuk merubah untuk sesuatu yang baik. Ya karena nggak ada semangat. Ya itu biar bagaimana gitu kita itu punya spirit untuk tadi semangat berubah. Itu gimana Pak? Nah kalau kita tahu ya bahwa kita prinsip dasar manusia adalah ketika diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi suci, kemudian dilahirkan di bumi juga dalam kondisi suci, baru kemudian dicoret-coret ibarat kertas putih yang ditulisi, mau ditulis A, B, C, D, terserah yang menulis kan, yaitu orang tuanya atau lingkungannya. Nah setelah itu baru kemudian kita mulai bukanlah suci lagi, bukanlah bersih lagi, tapi kita manusia yang berlumur dosa. Yang berlumur dosa. Nah ketika berlumur dosa, maka ya udah kita juga susah untuk kembali lagi lah. Ada proses-proses untuk detoksinasi tadi. Detoksifikasi. Yaitu kita membersihkan mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan. Kita menjadi orang yang betul-betul bersih, dibersihkan dari segala dosa, karena di situ kita selalu beraktivitas yang manfaat. Baca Quran, sholat fardunya jamaah, sholat tarawih nggak ketinggalan. Apalagi itu kita banyak sedekah dan seterusnya. Zakat dan lain sebagainya. Kalau ada yang marah atau kita lagi berantem, kita
antisipasi jangan. Soalnya kita saya sabar lagi puasa. gitu. Iya, Nah, benar. Jadi dari kebaikan-kebaikan itu ibarat kita itu mondok akhlak gitu dalam 1 bulan itu. Nah, untuk ikhtiar menuju fitrah atau kembali ke suci tadi. Lah, hanya saja kita nggak bisa 100%. Mengapa? Karena ya kita tahulah manusia kan memang kata Nabi al iman yazid wa yanqus. Manusia itu kadang imannya bertambah, kadang berkurang. Pas lagi bertambah, dia tinggalkan maksiat, dia lakukan kebaikan, terus menolong. Pas kumat, tengah malam dia, aduh, kok jadi males ya. Ingat temannya atau tetangganya yang jengkel wah, awas ya, nanti akan saya balas. Lah, kembali lagi, kan? Akhirnya nggak jadi fitrah. Nah, itulah prinsip manusia yang awalnya suci, ingin kembali ke suci, tapi tidak bisa karena bukan al-maksum. Tidak bisa 100% suci. Tapi kan terkadang gini, Pak. Kalau masalah faktor eksternal itu mungkin kita memang nggak bisa mengendalikan. Ya, betul. Ya kan yang bisa kita kendalikan adalah faktor internal diri kita kan. Nah, mungkin kalau misal kita mengalami takdir yang buruk atau mungkin kondisi itu kemudian memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, itu kan setidaknya dalam internal diri kita itu kan punya spirit untuk terus berubah. Nah, makanya tidak ada yang bisa merubah nasib seorang kecuali dirinya sendiri. Itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah moralitas, masalah perubahan. Misalkan kalau seorang aktivis kan social change ya, atau perubahan sosial. Kemudian kalau misalkan kita adalah berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kehidupan itu selalu berjalan. Kalau sekarang itu lebih baik daripada kemarin itu keuntungan. Tapi kalau sekarang biasa aja sama, berarti kerugian. Kalau sekarang kok lebih buruk, berarti kerusakan. Nah, maka kita tinggal posisi di mana. Nah, jadi kalau surat Pak Ar-Ra'd tadi bukan sekedar untuk kita supaya berubah dalam hal ekonomi, dalam hal bisnis saja, tetapi berubah dalam sikap, etika, attitude-nya. Kita kembali ke fitrah, kita kembali ke akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dan walaupun sulit, tapi paling tidak kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ya kita memang betul-betul puasa seperti orang yang sedang khusus pelatihan akhlak. Pelatihan akhlak. Jadi kan biasanya orang yang setelah menyelesaikan Ramadan dengan baik, dengan nilai cum laude misalnya, dia tidak akan masalah lagi ketika dia nanti di bulan-bulan berikutnya, dia tetap mencapai derajat mutakin. Karena dia merasa, saya udah berusaha kok, maksud saya membiarkan kelengahan begitu saja. Ya, mungkin kayak Eman-Eman, kita Ramadan udah benar-benar berusaha untuk jadi manusia tengah malam baru. Bangun sholat tahajud, menunggu sahur, bahkan jenengan ikut tarhim, assalamualaikum gitu kan. Ikut di situ, ikut baca Quran sebelum subuh, dan luar biasa. Jadi aspeknya luar biasa itu, effortnya luar biasa, effort penjenengan itu. Jadi pengen seperti apa, pengen menjadi hamba yang mutakun kok, yang bertakwa. Mutakun kan orangnya, tapi kalau takwa kan sifatnya. Jadi pengen orang yang bertakwa, biar menjadi orang yang aman lah besok kalau sudah akhir Ramadan atau menuju ke Idul Fitri atau Syawal. Kita mendapat malam Lailatul Qadar. Amin. Nah, teman-teman, kita akan membahas tema-tema berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pukis Podcast yang buat kita sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.